Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasha yang telah saya terjemahkan dari website rebetsinhanabracha.blogspot.com. Parasha Balak dengan judul mentransformasi kutuk menjadi berkat terambil dari Bamidbar pasal 22 ayat 1 sampai dengan pasal 25 ayat 9. Pengantar, visi terpadu sumber berkah kita. Kita tiba dalam parashat Balak selama puncak bulan musim panas Tammuz, musim mata, dan pembetulan penglihatan terambil dari Sefer Yetzirah bab 5 nomor 4. Ini adalah waktu untuk menjaga mata kita dan hanya melihat hal yang baik di dunia ini dan di orang lain. Kemampuan untuk menjaga dan memfokuskan penglihatan seseorang dengan benar adalah perbaikan dari indera penglihatan. Ini adalah komentar dari Rav Ginsburg dalam website Gal Einai. Gematria atau nilai numerik dari kata Ibrani untuk mata atau ain adalah 130. Gematrianya yang kecil menjadi 13. 13 adalah angka yang sangat menarik. Itu mengikat multiplisitas menjadi satu kesatuan. Ini sebabnya baik kata Ibrani ahava yang artinya adalah cinta atau echad yang artinya adalah satu, berbagi nilai numerik dari 13. Ketika kita bersatu dalam cinta, keragaman individualitas kita menyatu menjadi satu. Kita 12 suku terhubung melalui satu ayah kita yaitu Yakov atau Yisrael. Sementara orang Yahudi ingin membuat banyak menjadi satu, non-Yahudi ingin membuat yang satu menjadi banyak. Oleh karena itu, mereka tidak bisa berhubungan dengan kesucian angka 13 yang dianggap sebagai angka sial dalam tanda kutip dalam lingkaran bahasa non-Yahudi. Dalam parasha kali ini ada kontras antara hubungan matanya non-Yahudi dengan matanya orang Yahudi. Bil'am dalam Bamidbar pasal 24 ayat 2 mengatakan, Bil'am mengangkat matanya dan melihat Israel berdiam menurut suku mereka. Rashi menjelaskan bahwa dia ingin melemparkan pandangan jahat pada orang Israel. Menatap mata jahat pada orang-orang pada dasarnya memotong saluran spiritual menuju keesaan Tuhan sumber berkah mereka. Sangat menarik untuk diperhatikan bahwa akar kata ain atau mata yang merupakan titik fokus parasha muncul tepat 13 kali dalam parashat Balak. Upaya untuk menerapkan sihir dan kutuk pada orang-orang Yahudi dengan memisahkan keragaman individu mereka dari kesatuan Hashem menjadi bumerang dan berubah menjadi 13 atribut belas kasih yang menyatukan Hashem sumber berkat kita. Judul yang selanjutnya, kutukan adalah pemisah dari sumber berkat-berkat. Ada beberapa kata untuk kutukan dalam bahasa Ibrani. Yang paling umum adalah klala dari akar kata kalal yang secara etimologis terkait dengan kata yang berarti cahaya atau menganggap enteng seseorang dan tidak menghormati dia. Kata kutukan yang digunakan dalam parashat Balak adalah ara. Saya, Rebetsin Hanabracha, saya mencoba mencari tahu mengapa kata itu berarti kutukan. Kata ini memiliki huruf yang sama dengan kata Ibrani untuk cahaya, yaitu or. Hanya saja, kata tersebut ditulis tanpa menggunakan huruf vav. Huruf vav ini juga berarti dan, yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan. Kebenaran adalah menghubungkan semua senar dan melihat keseluruhan gambaran besar. Inilah sebabnya
Mengapa Vav disebut huruf kebenaran dalam Kabalah? Tertulis dalam Zohar bagian 2 nomor 169a. Kata cahaya dalam bahasa Ibrani selalu ditulis dengan Vav, meskipun Vav sering hilang dalam bahasa Ibrani ketika Vav digunakan sebagai suara Oh. Mungkin lebih dalam lagi arti dari jenis kutukan yang Bilam coba berikan pada Israel, ara tanpa Vav artinya adalah untuk memutuskan mereka dari satu sama lain dan dari Hashem sumber berkat mereka. Saya menemukan pembuktian untuk konsep ini dalam Netivat Shalom yang menulis bahwa tujuan Bil'am adalah untuk memisahkan Israel dari ikatan Hashem agar kutukan-kutukan yang diberikan itu akan dapat berkuasa atau berlaku atas mereka, orang-orang Israel. Karena itu, dia menggoda mereka dengan putri-putri Moab dan dengan penyembahan berhala Baal Peor. Sumber defekut atau pembelahan seorang Yahudi ke Hashem adalah dalam pikiran dan hati. Bil'am oleh karena itu berusaha memisahkan Israel dari Hashem melalui pikiran dengan cara menggoda mereka untuk menyembah berhala dan melalui hati, melalui godaan para wanita. Judul yang selanjutnya, Torah dan Tefilah, perlindungan abadi Israel dari energi negatif. Torah dan Tefilah atau doa melindungi kita dari kontaminasi pikiran dan hati kita. Melalui pembelajaran Torah, pikiran kita, pendapat kita, dan keyakinan kita menjadi tersucikan, dan dengan mencurahkan isi hati kita dalam Tefilah di hadapan Hashem, kita menyucikan hati kita. Rumah doa dan studi Torah menyucikan hati dan pikiran seorang Yahudi dan memungkinkan dia untuk bergabung dengan Hashem. Oleh karena itu, untuk mengotori hati kita dan pikiran kita, Bil'am menginginkan agar kita tidak memiliki sinagog atau ruang belajar Torah. Ini tertulis dalam Babylonian Talmud Sanhedrin 105b. Namun demikian, Hashem membalikan kutukannya Bil'am menjadi berkat. Seberapa bagus tendamu? Bagian pertama dari kutukan Bil'am yang diubah menjadi berkat dalam Bamidbar 24 ayat 5 ini adalah rumah-rumah doamu, tempat tinggalmu Israel. Bagian kedua dari kutukan Bil'am yang diubah menjadi berkat, ini adalah ruang belajarmu. Melalui kutukan Bil'am, Israel menjadi diberkati bahwa kita akan selalu memiliki kemampuan untuk bersatu dengan Hashem melalui rumah doa kita dan studi Torah yang abadi. Melalui kuasa Torah abadi Israel dan Tefilah, kita mengikat Hashem dan dengan demikian menerima perlindungan abadi dari energi negatif dan mata jahat. Judul yang terakhir, mata sebagai sumber kutukan atau berkat. Menurut pandangan ilmiah Barat, mata hanyalah sensor pasif cahaya, namun dalam Hasidut, mata memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan mengubah realitas. Lihat contoh Kedushat Halevi untuk Parashat Balak. Mata memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dunia untuk kebaikan atau kejahatan. Baru-baru ini, fisika kuantum telah membuktikan konsep ini dengan menunjukkan bahwa objek yang diamati bertindak berbeda dengan ketika objek tersebut tidak diamati atau dilihat. Mata memiliki kekuatan untuk mengubah kenyataan menjadi baik atau menjadi buruk. Mata jahat adalah sumber dari semua kutukan dan dapat menyebabkan orang kehilangan uang, sakit, depresi, dan lain sebagainya. Raf pernah pergi ke kuburan, dia melakukan apa yang dia lakukan dan dia berkata 99 meninggal karena ain hara atau mata jahat dan 1 meninggal karena penyebab alami. Tertulis dalam Babylonian Talmud Baba Metzia 107b. Namun kekuatan positifnya selalu lebih besar. Melihat seseorang dengan cinta dan perhatian memiliki kekuatan untuk penyembuhan yang luar biasa
dan membawa kebahagiaan, kemakmuran, dan berkah. Anda bisa merasakan bagaimana mata orang mengirimkan pesan dengan menatap mata beberapa teman yang berbeda dan mata musuh atau lawan. Anda juga dapat memaksimalkan kekuatan berkah Anda sendiri dengan berlatih untuk menatap dengan mata cinta kasih. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Sekian, Shabbat Shalom.